Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularsolo Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas tentang sejarah orang kaya raya di dunia ini bisa jatuh secara mendadak, bisa jatuh karena bertahap, karena manajemen yang salah tentang perusahaannya. Ini akan saya ceritakan dan sampaikan, dan nanti akan saya analisa kenapa konglomerat yang uangnya banyak bisa jatuh. Ya, ini suatu case konglomerat dunia maupun yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang saya akan ceritakan, ya, kalau dalam negeri saudara sekalian pasti sekilas atau mungkin sudah paham bahwa konglomerat di Indonesia zaman penjajahan Belanda itu yang bernama Owe Tiong Ham. Ya, ini pengusaha kaya raya, dijulukin Raja Gula. Dia adalah pengusaha Belanda yang berdarah Tionghoa. Ya, jadi dipercaya oleh pemerintah Belanda untuk jadi pengusaha di daerah jajahan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Lim Swee Lyong. Saudara sudah tahu semua siapa itu Lim Swee Lyong. Lim Swee Lyong ini adalah usahanya berawal dari pendekatan atau kepandaian Lim Swee Lyong mendekati kekuasaan, yaitu kekuasaan Orde Baru. Ya, sebelum di sini adalah pemimpinnya presiden yaitu Pak Soeharto. Ya, itu sudah dekat dengan Pak Lim Swee Lyong dengan Pak Soeharto. Ya, dalam perjalanan kemudian Pak Harto bisa jadi presiden. Kemudian Pak Lim Swee Lyong mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai pengusaha di Indonesia yang dekat dengan Orde Baru. Ya, presidennya saat itu adalah Pak Harto, yaitu dia mendatangkan ya barang-barang bahan baku dibawa ke Indonesia, ya, yaitu untuk bikin roti, tepung terigu dari Amerika ke Indonesia, kemudian dibikin mie, yaitu Indofood, ya, Indofood yang berkembang pesat sampai 5 cabang Indofood di Indonesia maupun di luar negeri sekarang ini. Namun sahamnya diperkirakan tidak 100% dipegang oleh keturunan Pak Lim Swee Lyong, sudah dipublikkan, ya. Selanjutnya akan saya sampaikan di sini, yaitu pengusaha yang kaya raya bisa jatuh miskin. Ini saya ceritakan di luar negeri, yaitu di Brasil, ya, di Brasilia. Di Brasilia ada seorang pengusaha emas dan perak, ya, penambangan emas dan perak di Brasilia yang bernama Eika Batista. Dia dekat dengan kekuasaan pemerintahan untuk bisa mengelola tambang emas dan perak di Brasil. Kemudian kekayaan Eika Batista ini sudah luar biasa.
kekayaannya sangat luar biasa. Ya. Kemudian karena dia juga memberi suap kepada instansi-instansi yang terkait di Brasilia, kemudian situasi manajemen perusahaan kemudian baru turun untuk membayar pajak, akhirnya kesulitan di Batista ini. Akhirnya pemerintah menyita seluruh kekayaan dari Batista ini, pesawat terbang pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, mobil, dan semuanya disita untuk negara Brasilia, dan Batista jatuh bangkrut. Ya. Selanjutnya adalah orang kaya di Irlandia. Ya, Irlandia itu Inggris sebelah atas, di utaranya Inggris, ya. Daerahnya dingin sekali di Irlandia. Di sana ada seorang pengusaha dan kekayaannya luar biasa, ya. Jadi konglomerat di Irlandia yang bernama Sean Quinn, ya, Sean Quinn, yang dulunya orang terkaya di Irlandia, yaitu sebagai pengusaha manufaktur, ya. Kekayaannya 8,5 miliar dolar tahun 2008, ya. Jadi kurang lebih ya hampir 10 tahunan lebih sedikit, ya. Itu kekayaannya luar biasa si Sean Quinn ini, ya. Quinn ini mengelola perusahaan keluarganya, ya. Sean Quinn mengelola perusahaan keluarganya yang bernama Quinn Group, ya, yang didirikan tahun 1973, ya. Berkembang pesat dipegang ini Sean Quinn ini, perusahaan orang tuanya berkembang pesat. Kemudian Sean Quinn mengembangkan sayap, yaitu dia mendirikan perusahaan-perusahaan, ya, yaitu di Jerman, kemudian Spanyol, Perancis, ya, Slovakia, dan Belgia. Jadi Sean Quinn ini mengembangkan sayap di negara-negara Eropa, ya. Luar biasa, otaknya cemerlang. Dia bisa memanage uang yang begitu besar dan banyak, ya, miliaran dolar, ya, triliunan, ya. Kemudian Sean Quinn ini berhubung dia ingin kaya cepat, dia menanam saham, ya, menanam saham. 25% dari saham dari Anglo-Irish Bank di Eropa dia beli, ya. Dia beli oleh Sean Quinn, yaitu Quinn Group ini dibeli 25%, ya, asetnya. Namun dalam perjalanan itu di dunia ini kan era globalisasi.
di Amerika Serikat, ya, setelah dia beli 25 aset, ya, saham dari Anglo-Irish Bank ini, Amerika Serikat terjadi krisis moneter. Ya, dengan adanya krisis moneter di Amerika Serikat, terjadi globalisasi ekonomi. Eropa terpengaruh oleh dolar Amerika. Akhirnya Anglo-Irish Bank ini jatuh, ya. Anglo-Irish Bank jatuh karena dia pegangan dolar, ya. Karena Amerika krisis moneter, termasuk yang jadi korban di sini adalah Queen Group yang mempunyai 25% dari aset dari Anglo-Irish Bank ini. Padahal semua aset dan kekayaannya Sean Quinn ini masuk ke Anglo-Irish Bank ini. Jadi Sean Quinn jadi jatuh, ikut bangkrut karena Amerika terkena krisis moneter. Dia akhirnya tidak bisa bayar pajak-pajak, akhirnya semua disita. Dan jatuhlah Sean Quinn, yaitu Queen Group ini, ya, jadi orang biasa lagi, ya. Selanjutnya, setelah Sean Quinn bangkrut, ya, nah saya akan menceritakan yaitu karena Sean Quinn tidak bisa membayar pajak, semua disita, ya. Akhirnya habis, jadi masyarakat biasa lagi yang semuanya sudah jadi milik negara karena dia hutang. Karena efek dari Amerika yang krisis, terjadi pengaruh di Eropa sangat besar sekali dan cepat, ya. Jadi orang kaya raya jatuh sangat cepat karena akibat pengaruh krisis ekonomi di Amerika ini. Nah, kemudian saya akan cerita di Indonesia. Misalnya Lim Swee Lyong, saudara pernah dengar Lim Swee Lyong, ya, yang dekat dengan Orde Baru. Ini dia setelah reformasi tahun 98, semua usaha-usahanya Lim Swee Lyong ini menurun drastis usahanya, ya, karena Orde Baru sudah tidak berkuasa lagi. Yang berkuasa Orde Reformasi, yang turun pelan-pelan, ya, meskipun tidak jatuh habis, tapi turun karena sahamnya sudah dipegang oleh orang-orang lain atau perusahaan-perusahaan lain, termasuk BCA yang dia dirikan tahun 1955, yang jadi besar sekali. Bank BCA itu tidak jadi milik dia lagi. Yang dulu Mbak Tutut 50%, kemudian sahamnya juga dioper ke publik yang beli Jarum kalau tidak keliru. Akhirnya dikuasai Jarum 50+, ya. Itu sejarahnya. Jadi setelah reformasi, berguguranlah yang dekat dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dekat, bagus, tapi suatu ketika kekuasaan itu, legalitas atau pegang kekuasaan sudah jatuh, maka ekonomi fasilitas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan mempengaruhi siapa yang dekat dengan mereka, maka akan berhentilah kebijakan-kebijakan itu, maka akan mempengaruhi perjalanan perusahaannya. Biasanya masalah finansial akan turun drastis. Ya, ini contohnya adalah Pak Lim Swee Lyong. Selanjutnya yaitu di Semarang ini ada orang
terkaya se-Asia Tenggara, ya. Terkaya se-Asia Tenggara yang bernama Oei Tiong Ham. Dia biasa dijuluki juga seorang raja gula. Kok disebut raja gula? Karena apa? Karena Oei Tiong Ham ini punya perusahaan gula di Jawa ini, semua perusahaan milik Oei Tiong Ham. Dipercaya oleh pemerintah Belanda yang menjajah di Indonesia, ya, penjajahan kolonial Belanda di Indonesia ini mempercayakan pengusaha Belanda di daerah jajahan, tapi keturunan Tionghoa. Ya, karena Tionghoa ini kepandaian dari mereka bisnis di Cina ini berkembang ke luar Cina, dia memang lebih pengalaman, lebih baik, ya. Jadi Oei Tiong Ham ini dipercaya oleh pemerintah Belanda yang ada di Indonesia untuk jadi pengusaha, ya, dengan fasilitas dari pemerintah penjajahan Belanda yang ada di Indonesia, yaitu pegang perusahaan-perusahaan. Dia punya feeling bahwa ini di Indonesia ada potensi yang bagus, yaitu pabrik gula. Dia beli 5 pabrik gula yang ada di Jawa Timur, masuk Jawa Tengah. Kemudian dia kelola oleh Oei Tiong Ham ini. Oei Tiong Ham mengelola pabrik gula ini, termasuk inovasi mekanisasi tentang pabriknya, yaitu mesinnya diganti baru dari Jerman. Kemudian cara menarik tebu, ya, tanaman tebu yang ada di kebun-kebun jauh dari pabrik, dulunya ditarik dengan sapi. Kemudian oleh Oei Tiong Ham ini, dia punya ide untuk bikin rel, ya, lori-lori didatangkan dari Jerman, juga dari Belanda. Kereta apinya kereta api uap, ya, yaitu air yang dibakar, kemudian uapnya bisa untuk menggerakkan turbin itu. Jadi belum pakai minyak gas bumi, tapi pakai air, ya, kereta api uap. Kemudian semua pabrik gula ini mendatangkan rel, masang rel dan kereta baru ini, semua yang pesan adalah Oei Tiong Ham dari Jerman. Nah, bisa dibayangkan berapa cuan yang diuntungkan Oei Tiong Ham ini, sangat besar sekali. Kemudian Oei Tiong Ham ini, ya, kekayaannya sangat luar biasa. Kurang lebih ada 8,5 miliar golden, ya. Dia sebagai orang kaya di Asia Tenggara. Dia dilahirkan di Semarang. Ya, oleh ayahnya seorang pengusaha totok, ya, dari Cina. Dari Cina diusir, kemudian ke Indonesia, pemerintah Belanda sama istrinya. Kemudian nurunkanlah anak Oei Tiong Ham ini. Anaknya banyak, ada 26 anak. Tapi yang dipercaya untuk meneruskan usahanya adalah Oei Tiong Ham. Kemudian Oei Tiong Ham ini di Semarang
dia pandai. Kota Semarang ini bakal jadi hebat. Dia beli tanah-tanah di perengan bukit-bukit itu semua dia beli, termasuk di atas ya, termasuk di Kiai Saleh sampai ke atas ya, Lempong Sari semua 81 hektar tanahnya dia beli. Dia bikin rumah, istana, dia dan keluarganya, yaitu di Kiai Saleh 12 sampai 14. Saudara kalau ke sana masih kelihatan rumahnya besar ya, istananya dia ya, rumahnya dengan cagak-cagak yang besar rela dulu ya. Itu sampai sekarang masih ada, cuman yang menempati sudah orang lain karena Witungham sudah meninggal 1924. Kemudian semua perusahaannya dilanjutkan oleh anak-anaknya Witungham ya. Cuman saya ini melihat Witungham ini lelaki yang hebat, kuat. Dia itu beristri 8 orang ya, untuk mendampingi hidupnya. Dan istrinya 8 orang ini mempunyai keturunan 26 anak. Kalau istri 8 orang, 1 minggu itu kan 7 hari. Ini 8 orang, masih turah 1. Ya mungkin yang tua ya. Itu Witungham punya istri 8. Anaknya perempuan yang pertama, dia ingin bahagia ke luar negeri, dia ke Singapura, dia beli istana ya, harganya sangat mahal, tidak masalah, ayahnya bisa membelikan di Singapura, di istana untuk anaknya perempuan. Akhirnya kehidupannya anaknya ini enggak mau sama orang pribumi ya. Dia selalu bergaul dengan orang bule Belanda ya, dan orang-orang kaya. Di dunia ini kumpul, ada grup kumpul untuk happy bersama, dan grup anaknya yang pertama ini dijodohkan oleh maminya sama menteri luar negeri Cina. Akhirnya dikawin, punya anak, tapi akhirnya berpisah karena itu dijodohkan tidak datang dari hati nurani. Kemudian ya, selanjutnya si ayahnya Witungham ini kurang lebih tahun 2015-an, kurang lebih 1915-an ya, 1915, pemerintah Belanda yang ada di Indonesia, ada jajahan, menerapkan pajak yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan Witungham. Kemudian Witungham tidak nyaman di Indonesia, ada usahanya ada di Indonesia. Kemudian dia pindah ke Singapura. Dia usaha di Singapura sampai 1/4 negara Singapura itu dibeli oleh Witungham ya, sampai meninggal dunia tahun 24. Tetapi diperkirakan dikubur di mana sampai sekarang saya melacak belum ketemu, tetapi diperkirakan ada 2 tempat. Bisa dikubur di Singapura, Witungham, bisa dikubur di Ambarawa, ya di Perengan itu menuju Ambarawa. Ya kemungkinan di situ dikuburnya. Nah, kemudian saya cerita lagi, sebelum dia itu pindah ke Singapura, Witungham itu sudah membangun istana di Indonesia.
yaitu Balai Kambang. Kalau menurut saya Balai Kambang itu ada di Solo ya, dekat Tirtonadi ya, daerah situ Balai Kambang. Ya, istananya itu belakangnya ada kolam renang. Ya, istananya belakangnya ada kolam renang. Kemudian belakangnya lagi ada kebun binatang ya, kesukaan daripada Whittingham ya. Menurut cerita ya, ini Whittingham ini kalau masuk ke istananya sampai keliru jalannya, padahal rumah sendiri, istana sendiri. Berhubung sangat besarnya di Balai Kambang ini, kadang-kadang keliru jalannya, mau menuju kamar atau mau menuju ke kolam renang bisa keliru-keliru. Ya, itu katanya dia. Berhubung dibangun mewah sangat besar. Ya. Kemudian Whittingham itu Balai Kambang Semarang juga punya istana, tetapi besar di Balai Kambang. Kemudian tadi saya ceritakan di muka, karena perusahaannya dikenakan oleh Belanda itu pajaknya tinggi, tidak nyaman, pindah ke Singapura ya, pindah ke Singapura ya. Di Singapura mengembangkan usahanya, yaitu dia bergerak usaha yaitu antar kota ke kota, yaitu ke Hong Kong ya, kemudian New York, kemudian London ya, Singapura ya. Dia mengembangkan sayap karena gula-gula ini bisa dipasarkan di seluruh dunia. Tetapi maaf, saya yang kurang berkenan ya. Whittingham ini selain punya usaha yang sudah kaya raya, tambah kaya raya yaitu tambah usaha opium. Jadi kekayaannya tambah luar biasa. Kalau dikrus dengan jarum sekarang kalah jauh itu. Jadi itu yang menurut saya kurang pas ya. Itu punya usaha yang legal dan ilegal menurut saya, opium ya. Zaman segitu sudah ada ya, itu dia bergerak di bidang itu, tambah kaya raya luar biasa ya. Tetapi setelah tahun 2024 tadi, entah meninggalnya di Singapura atau di Indonesia, dikubur di Ambarawa, yang sampai sekarang masih tanda tanya ya. Selanjutnya setelah tahun 1924 itu anak-anak Whittingham yang melanjutkan usahanya. Tetapi Indonesia saat itu kan belum merdeka. Kemudian 1942 kedatangan Jepang ya. Antara sekutu datang Jepang ya, mengalahkan Belanda dengan sekutunya. Jepang menjajah Indonesia 1942 sampai 1945 Indonesia merdeka. Nah, Jepang ini dia melihat Whittingham ini kekuasaannya sangat luar biasa. Gula-gula ini pabriknya dirusak ya oleh Jepang ini. Akhirnya jatuh ya usaha gula-gula ini. Ya, baru aja produksinya bisa menurun. Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka ada penataan ekonomi. Penataan ekonomi tanah perusahaan dari penjajahan Belanda akan dinasionalisasi kalau itu milik orang asing. Kalau milik bangsa Indonesia ya otomatis tidak. Nah, tahun 1961
anak-anak dari Uitongham ini disidang di pengadilan Semarang, di pengadilan negeri Semarang, yaitu hakim ekonomi, mengadili aset dan perusahaan penerus Uitongham ini, termasuk pabrik gula semuanya, termasuk aset-asetnya, disidang dan terbukti penerus Uitongham tidak membayar pajak. Yang pertama. Yang kedua, penerus Uitongham dalam perdagangan lintas dunia, lintas negara, dia tidak pakai rupiah. Ya. Padahal Bank Indonesia sudah ada undang-undang untuk pakai valuta, tidak boleh valuta asing, harus pakai rupiah. Ternyata itu terbukti penerusnya Uitongham ini dalam perdagangannya memakai valuta asing, berarti suatu pelanggaran berat dalam keuangan. Kemudian terbukti, kemudian diputuskan dieksekusi semua aset-aset dari Uitongham yang ada di Indonesia. Ya, semua aset-asetnya bergerak tidak bergerak disita oleh putusan pengadilan negeri Semarang, pengadilan ekonomi itu. Disidang tahun 61 sampai tahun 1964, ya, selesainya inkrah dan sita, dinasionalisasi ke pemerintah Indonesia. Nah, disitulah mulai Uitongham dan keturunannya habis jadi masyarakat biasa lagi. Ini saya analisa ya, ini menurut saya satu persatu ya. Kalau tadi Sinquin di Irlandia tadi, dia jatuh bukan karena kebodohan atau karena manajemennya kurang lihai, tapi karena pengaruh krisis moneter negara besar lain, ya, mempengaruhi ekonomi Eropa, khususnya perbankan. Padahal dia barusan beli aset 25% dari Anglo-Irish Bank. Jadi ini kesalahan prediksi ke depan, ya, semua asetnya dimasukkan ke situ. Harusnya tidak semua, harusnya dimasukkan ke bank itu ya separuh gitu. Seandainya ada pengaruh krisis moneter, tidak semua kena habis, tapi masih separuh. Ini menurut saya, ya. Jadi perlu ada konsultan hukum, konsultan ekonomi, perlu diajak pertimbangan. Kemudian yang kedua, Batistuta ini yang di Brasil, ini menurut saya ada kelemahan, kedekatan dengan kekuasaan. Dia selalu menyuap dan menyuap. Entah kena apa, suatu ketika pabrik eksplorasi emas dan perak ini jadi bangkrut, ya, tidak bisa membayar pajak, ya, tidak bisa membayar pajak, ya, karena ini kedekatan dengan pemerintah yang berkuasa ini juga ada keuntungannya, juga ada kelemahannya. Kelemahannya kalau masa transisi, ya, masa transisi atau jatuh, ini orang-orang terdekat bisa kena efeknya, ya, kena imbas tentang perusahaan yang sedang dia pegang, ya. Selanjutnya yang ketiga, Lim Swee-lyong ini hampir sama dengan Brasil tadi, ya, yaitu kedekatan dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan jatuh, maka usaha fasilitasnya akan terpengaruh juga, ikut berkurang, bahkan bisa jatuh, ya. Selanjutnya
Yang keempat yaitu Uitungham. Uitungham itu menurut saya tadi dinasionalisasi karena orang asing ya. Kalau Uitungham itu kuat, hebat, beristri 8 ya, istri 8 ya. Harusnya menurut saya semua jangan dari istri keturunan Tionghoa. Separuh itu orang ya, orang di mana saudara ini memijakkan kaki maka bumi dipanggul. Maksud saya istrinya bumi dipanggul, harusnya juga dia menjadikan orang yang cocok tercantik misalnya 4 itu dari keturunan bumi yang dipijak itu. Jangan makanya di Semarang di Indonesia, minumnya di Semarang di Indonesia ya, makanya Semarang di Indonesia, happy di Indonesia, kemudian makan tanaman, usahanya juga tebu di Indonesia. Ini menurut pepatah Cina sendiri, di mana saudara berpijak maka bumi harus kau junjung. Ini lupa. Menurut saya ada perkawinan, harus ada perkawinan adat Mangkubumi ya, perkawinan adat Mangkubumi ini yang akan menyelamatkan, tidak secara langsung keturunannya nanti akan menyelamatkan semua aset-asetnya ya, akan menyelamatkan semua usaha-usaha selanjutnya termasuk jabatan ya, ini akan bisa menyelamatkan menurut saya. Jadi perkawinan adat Mangkubumi menurut saya, jadi ini suatu keharusan. Jadi jangan melihat aku makan di sini, ini semuanya minum di sini, malah dimungsuhi ya, malah dimungsuhi orang-orang yang Mangkubumi. Ini keliru ya, pepatah Cina tidak boleh ya. Contohnya di istana Uitungham yang di di Balai Kambang ini, dia punya asisten rumah tangga itu 40 ya, asisten rumah tangga 40 sebagai pegawainya yaitu kacung-kacung dan sebagainya ya sekitar 35 sampai 40 ya. Kemudian Uitungham ini makannya tidak sembarangan. Dia ada 2 koki yang dia angkat ya kemana saja. Koki ini selalu membuat masakan untuk Uitungham ya, karena bagaimanapun juga dia jaga kondisi, safety kesehatan dan safety semuanya ya. Namun dia akhirnya meninggal dalam usia 57 tahun ya. Lahir 1866, meninggal 1924. Kemudian usahanya semua ya, uangnya kalau dikus sekarang ini triliunan ini dilanjutkan oleh anak-anaknya ya, dan akhirnya habis karena manajemen tadi Mangkubumi tidak diterapkan menurut saya. Kalau diterapkan, aset-asetnya bisa dinamakan anak-anaknya ya, atau mantunya ya, sebagai warga negara Indonesia ya. Ini buat pelajaran orang-orang kaya di Indonesia mix Mangkubumi. Nah ini saya melihat juga betul atau tidak pas Master Ahok ini sudah menerapkan ya, sudah menerapkan ya jangka panjang ya. Juga dulu banyak yang sudah menerapkan kawin adat Mangkubumi ini kawin wajib ini.
untuk membuat stabilitas semuanya. Saya kira demikian saudara-saudara semua. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sebagai suatu pengetahuan sejarah bagaimana orang-orang kaya di dunia termasuk Indonesia ini bisa jatuh ya, karena dia dalam usaha itu membuat suatu link-link yang dimana link-link itu tidak langgeng ya, bisa linknya putus maka usahanya juga ikut putus. Ini buat pengalaman semua saudara-saudara yang jadi pengusaha. Terima kasih saudara sekalian yang telah memperhatikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, thank you. Ya, see you again.